Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, sebelum mulai ya, perkenalkan nama Bapak Zulfikar Alamsyah, menggantikan Bu Aidi sebagai guru bahasa Indonesia di sini. Oke, mungkin itu aja ya, nama aja ya. Nanti kalau jumpa lebih enak kita bicara. Oke, Nak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, biar dapat berkah kita dari Allah, keberkahan ilmu. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, nah hari ini materi kita artikel. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan unsur-unsur artikel. Di sini menentukan unsur-unsur artikel, dan yang kedua itu mengkritisi masalah di dalam sebuah artikel. Dan yang ketiga, mengkritisi fakta dan opini dalam sebuah artikel. Dan yang keempat, menulis opini dalam bentuk artikel dengan memperhatikan unsur-unsur artikel. Oke, nomor 4 ini kita mulai dari dasar menentukan unsur. Dalam sebuah artikel itu tentu ada sebuah unsur pembangunnya. Untuk membangun sebuah artikel, bagaimana cara membuat artikel itu menjadi artikel yang baik. Oke, bisa nampak saya? Saya, oke. Bisa, Sir. Ada yang pernah mendengar apa ini maksud dengan artikel itu? Apa yang dimaksud artikel? Apa artikel itu? Ada yang pernah dengar? Apa yang dimaksud dengan artikel? Ada yang tahu? Oke. Saya, Sir. Sama saya, Pak. Kalau Hah? menurut saya, Sir. Hah? Iya, Mri. Menurut saya, Sir, artikel itu merupakan sebuah tulisan yang berisi sebuah wacana, baik dia itu berisi fakta ataupun opini, ataupun sebuah tulisan yang berisi dua-duanya di dalam sebuah tulisan berisi fakta ataupun opini. Sekian, Sir. Oke. Benar, itu dia jawabannya. Jadi artikel itu adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan juga opini. Jadi di situ ada fakta, ada opini. Opini tadi itu kan adalah sebuah pendapat. Opini itu pendapat. Jadi dia pendapat yang berdasarkan fakta. Fakta yang terlihat di lapangan atau apa yang terjadi itu diamati dan dibuatlah semacam artikel atau karangan. Artikel ini sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan gagasan dari seseorang atau gagasan orang yang membuat artikel tadi, tapi disajikan dengan fakta. Dia tidak asal kalau bahasa sekarang itu bukan hoax dia, karena dia sesuai ada fakta, ada data. Sehingga dari data dan fakta tadi dia dapat menyimpulkan suatu permasalahan dan disajikan dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti ada di koran itu pojok opini. Kalau artikel itu ada semacam kayak karya tulis ilmiah yang berdasarkan hasil dari pengamatan. Jadi itu diamati, setelah diamati ditemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Setelah itu mulailah ditulis dan dimasukkan pemikiran atau opini, pendapat dari si penulis. Oke, ini jangan lupa, ini dia. Artikel adalah karangan yang fakta dan opini. Oke, kita lewatkan. Jadi isi yang disampaikan dalam suatu artikel itu bisa bermacam-macam, bisa banyak deh. Jadi bisa bermacam-macam, tergantung topik yang dibahas. Kalau saat ini topik yang lagi hangat itu apa? COVID ya, tentang COVID-19. Nah, itu bisa dijadikan isi dalam sebuah artikel. Kalau saya rasa mungkin kalau kita searching di Google itu sangat banyak sekali tentang COVID, artikel-artikel tentang COVID. Jadi, tapi tidak hanya tentang COVID saja. Apabila artikel tadi dia itu ingin cepat dibaca oleh orang, maka kita harus mengangkat tema ataupun isi dari artikel tadi dengan isu-isu terbaru. Salah satunya ya ada COVID,
ada mungkin bencana alam banjir segala macam, bagaimana penanggulangannya, maka itu. Jadi beberapa contoh isi artikel di sini yang sering digunakan lah, yang selalu digunakan atau dipublikasikan melalui media itu. Biasanya informasi sejarah, hasil-hasil dari penelitian, argumen tentang isu-isu tertentu atau pendapat. Argumen ini pendapat tentang isu-isu tertentu, petualangan seseorang atau perjalanan, traveling dia, atau tutorial atau bimbingan yang mengajarkan suatu pada orang lain. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Dengar suara saya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri. Jadi, sebuah artikel ini tentu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari artikel tadi dibuat pertama itu secara namanya artikel, dia agak berbeda dengan karya tulis ilmiah lain seperti tesis ataupun skripsi ataupun disertasi yang di situ akan dibuat secara lengkap. Dia tentu lebih banyak karena ada dukungan-dukungan data-data yang lain. Tapi khusus artikel ini bagaimana dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan harus dalam satu artikel itu pembahasannya harus selesai. Jadi dibuat sesingkat mungkin. Jadi agar si pembaca, maksud kita membuat artikel ini, si pembaca artikel dapat memahami maksud dari artikel yang kita buat. Nanti di akhir saya akan lihatkan jenis-jenis artikel berdasarkan, kalau sekarang anak-anak bilang genre ya, genre musik. Ini ada artikel pun memiliki genre juga. Oke, yang kedua, isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenaran masih diragukan. Seperti yang saya katakan tadi, di penjelasan tentang artikel, yaitu bersih fakta dan opini. Jadi fakta itu didapatkan dari data ataupun dari hasil pengamatan, observasi ke lapangan, atau dari wawancara dari orang-orang yang kredibel. Maka dari situ, dari wawancara dan data-data yang sudah dikumpulkan tadi, maka barulah bisa disusun sebuah artikel dan dimasukkan pemikiran kita atau pendapat kita mengenai suatu kasus yang kita buat. Contoh, COVID-19. COVID-19 ini korbannya kan sudah banyak. Dan artikel tentang COVID-19 ini bukan satu atau dua, banyak sekali artikel-artikel tentang COVID-19 di internet, ataupun kita searching di keyword Google juga banyak. Namun, ini bisa nih dibuat artikel nih tentang COVID-19 bertemakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya COVID-19. Sampai hari ini anak-anak masih lihat nggak orang di luar-luar nggak pakai masker? Masih lihat nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih banyak orang-orang yang tidak menerapkan prokes kan, jaga jarak, social distancing, atau masih banyak kan yang tidak mengikuti anjuran tentang program prokes COVID-19. Itu bisa dijadikan salah satu artikel dengan judul kurangnya kesadaran masyarakat. Maka kita cari kenapa penyebabnya masyarakat ini kurang kesadarannya. Maka dikumpulkanlah data-data dari sumber-sumber kredibel. Kurang lebih seperti itulah. Yang ketiga itu artikelnya harus bersifat informatif. Jadi ada informasi yang disampaikan kepada orang lain atau orang yang membaca dari artikel. Dan yang pertama itu faktual atau terbaru. Apa yang paling terbaru? Apa yang paling terbaru, maka itu yang kita angkat menjadi artikel. Karena apabila isi artikel tadi faktual, maka itu akan membuat minat baca dari pembaca artikel itu akan semakin menggebu-gebu lah bahasanya. Dia ingin tahu ini apa, ada informasi apa gitu. Maka orang akan banyak baca, harus faktual. Dan selanjutnya mengungkapkan informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan, jangan hoax. Karena zaman sekarang ini banyak hoax. Jadi untuk membuat artikel ini harus benar-benar datanya itu harus kredibel. Kita harus mengamati, observasi, kalau bisa wawancara. Setelah itu harus ada juga teori-teori yang mendukung
pemikiran atau opini kita yang akan kita tuliskan di dalam artikel kita. Dan satu lagi harus dengan jujur. Kalau hoax itu berbahaya sekali. Oke. Yang selanjutnya, sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun harus berdasarkan data dan berdasarkan teori dan data yang valid. Oke, itu udah saya jelaskan. Penulisan artikel menggunakan bahasa baku atau resmi. Jadi di sini ada perbedaan penulisan antara artikel dan novel. Kalau novel dia masih bisa dia menggunakan bahasa sehari-hari dan komunikatif. Sedangkan kalau artikel dia memang harus bahasa baku karena ini adalah sebuah karya tulis. Dia bisa juga artikelnya non ilmiah, tapi kebanyakan ini ilmiah karena dia berdasarkan data, fakta yang ada yang ditemui di lapangan, dan setelah itu ada teori-teori yang mendukung dari artikel kita tadi gitu. Jadi penulisan artikel juga menggunakan bahasa baku resmi serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Yang terakhir, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Jadi dibuat itu secara sistematis dia, secara berurutan. Jadi jangan urutan yang pertama, tentu kita pengenalan dulu kalau misalnya tentang COVID, apa yang dimaksud dengan COVID, bagaimana cara prokes segala macam. Jangan dia langsung ke permasalahan, tapi harus ada pengenalan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis artikel. Jadi di sini ini yang saya bilang tadi, jenis artikel ataupun genre dari artikel. Jadi artikel ini ada narasi yang berisi menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis. Yang kedua itu ada deskripsi. Artikel berupa karangan yang menggambarkan tentang sesuatu hal kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengarkan isi dari artikel deskriptif. Jadi deskriptif ini artikel yang berisi secara detail apa yang dilihat penulis dan apa yang dirasakan penulis. Jadi dia buat secara detail sehingga pembaca artikel tadi dapat merasakan, dia dapat melihat apa yang dimaksudkan oleh si penulis artikel. Oke, yang ketiga itu eksposisi, artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan pembacanya. Di sini termasuklah tentang artikel yang menjelaskan, memberi informasi ini tentang COVID tadi, dia bisa masuk di sini. Dan bisa dikombinkan eksposisi dan argumentasi ini. Di sini ada berisi pendapat penulis berdasarkan data dan fakta. Jadi kalau kita sudah buat informasinya, bisa kita masukkan tentang opini kita. Tapi harus ingat satu lagi, harus berdasarkan data dan fakta. Harus berdasarkan data dan fakta, jangan sampai hoax. Dosa hoax itu, bohong, karena itu berita bohong. Oke, lanjut, persuasi. Persuasi ini artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk. Jadi artikel persuasi ini kegunaannya itu untuk membujuk, dia membujuk seseorang atau mempengaruhi sehingga bersedia melakukan yang diinginkan oleh si penulis artikel persuasi. Biasanya ini keluar artikel-artikel yang berjenis persuasi ini kalau sudah dekat-dekat Pilpres, Pilkada, Pilgub, itu mulai ada artikel-artikel yang isinya seperti ini. Atau artikel tentang produk, ada suatu produk atau apa gitu, dia mengulas, artikel itu mengulas suatu produk tadi. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke ya, di sini ada artikel narasi. Ini contoh artikel narasi biar lebih paham. Di sini saya buatkan artikel bersifat narasi COVID, musuh bersama, susah dilawan tanpa solidaritas. Jadi di sini, oke, yang narasi tadi artikel yang bersifat apa, Nak? Bagaimana artikel? Sistematis, Pak. Ya? Sistematis. Oke, sistematis. Terus? Menyeluruh. Dia menceritakan peristiwa tadi. Dia menceritakan peristiwa itu secara sistematis. Oke. Oke ya, coba kita analisis di sini. Secara sistematis dia.
Virus corona sudah menjadi fenomena yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah. Bukan hanya di negara. Dia mulai dari pengenalan di sini. Coba tengok. Virus corona sudah menjadi fenomena dunia yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Di sini dia sudah kenalkan. Dia perkenalkan dulu dia karena sistematis itu harus ada awal, bagian awal, biasanya itu pengenalan, tengah, dan akhir. Akhir itu penyelesaian ataupun solusi dari permasalahan yang ada di artikel itu. Oke, di sini awalnya dia mengenalkan virus corona itu, setelah itu jumlah pasien. Dia lihat bagian tengahnya, melihat kondisi yang ada, kita perlu sadar bahwa penyebaran corona menjadi musuh bersama saat ini. Karena perlu solidaritas bla 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 terus, dan penutupnya apa? Mulai dari diri sendiri, tenaga medis, egois, semua harus saling mendukung. Jadi penutup atau solusi dari permasalahan ini apa? Harus saling peduli dan saling tolong menolong. Jadi di sini sudah lengkap, dia syarat untuk dikatakan ini sebuah sistematis dalam penulisan artikel narasi. Ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Oke, ini deskripsi. Deskripsi tadi apa saya bilang? Artikel genre jenis dari artikel deskripsi? Detail, Pak. Oke, Gambaran, Pak. menggambarkan secara detail sehingga si pembaca dapat merasakan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Oke, siap. Eksposisi. Apa tadi eksposisi? Oke, kata kunci eksposisi artikel yang berisi informasi agar menambah pengetahuan. Di sini ikan. Ikan merupakan salah satu hewan air pelihara oleh manusia. Setelah itu mulai dari hiasan rumah dalam melihara ikan. Jadi di sini ada dijelaskan perawatan seperti pembersihan air, penggantian air harus rutin. Di sini letaknya untuk pemberian di sini nih letak dari informasi yang ingin disampaikannya. Haruslah teratur, bla 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 sampai selesai kan. Perawatan seperti pembersihan akuarium juga pengganti ini dalam memelihara ikan. Jadi di sini bersifat informasi yang ingin disampaikan oleh penulis artikel kepada pembaca. Jadi dia bersifatnya informatif. Argumen, pendapat. Argumen ini kan berisi pendapat dari seorang penulis artikel, tetapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Di artikel ini mana dia? Di mana dia? Kata kuncinya yang mengatakan bahwa ini argumen atau pemikiran dari seorang. Mana nak? Oke ya, di sini kan dijelaskan nih sumuran lumpur panas, bla bla dijelaskan berdasarkan fakta nih, fakta dan data dia katakan lagi di sini. Tidak hanya itu, perusahaan Lapindo juga tak mau perasuran nih sampai di sini. Ini data dan faktanya. Ini yang dimaksud argumen paling akhir. Itulah mengapa bencana lumpur yang terjadi di Sidoarjo bukanlah suatu bencana alam yang terjadi, melainkan sebuah keteledoran yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan prosedur. Ini dia terakhir. Argumen dari si penulis. Oke ya, terlanjut ya. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Jadi artikel persuasi. Persuasi tadi apa nak? Ayo. Mengajak Pak. Membujuk, Pak. Membujuk, Pak, mempengaruhi. Bujuk. Kalau kita Bujuk. bahasnya bujuk atau mempengaruhi. Mengajak Pak. Oke, mengajak.
Oke, mengajak ya. Jadi ada artikel yang bersifat persuasi ini mengajak. Dari artikel singkat ini, mana kalimat yang bersifat mengajak? Di paragraf Untuk terakhir, itu, Pak. Untuk Oke, itu ya. marilah Untuk kita. itu marilah kita Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air pada selokan ketika hujan. Ini untuk itu, nah ini ya, untuk itu marilah kata ajakan ini, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan buang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Oke, di sini ada unsur dalam sebuah artikel. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah artikel, maka kita harus menentukan judul. Apa dulu judul nih? Mau tentang apa? Genre, setelah itu penulis, buat abstraknya, baru dibuat pendahuluan tadi. Pendahuluan tadi seperti contoh dalam artikel ikan tadi, ikan merupakan salah satu hewan air. Itu ada pendahuluannya. Setelah itu kajian teori-teori yang ada. Baru metode penelitiannya, apakah mau observasi langsung ke lapangan atau menggunakan wawancara ataupun pakai angket di situ untuk mendukung dari artikel kita. Kalau artikel kita tanpa data dan fakta, itu dinamakan hoax. Kalau hanya argumen. Karena pemikiran setiap manusia tentu berbeda kan. Setelah itu baru kita sampaikan hasil penelitian dan pembahasannya, penutup baru kita buat daftar pustakanya dari mana-mana saja kita kutip teori-teori yang kita ambil untuk mendukung dari sebuah artikel. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Pertanyaan? Jadi nak, penulisan artikel ini akan kalian gunakan terus sampai nanti di perguruan tinggi. Mungkin ada beberapa perguruan tinggi persyaratan untuk ujiannya harus membuat artikel. Ada mungkin beberapa, atau membuat jurnal segala macam. Jadi memang untuk pertemuan daring ini nanti saya akan berikan penugasan untuk pembuatan artikel, terserah genrenya apa. Anak-anak bisa pilih dari ada dari 5 genre ini, terserah mau pilih yang mana. Itu nanti untuk di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Pak, ada Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Ada apa tuh? Coba. Saya, Pak. Majuan Bang Gisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giski Dwiandana, Pak. Oke. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak bilang kalau di artikel argumentasi itu berisi pendapat. Namun dia itu harus berdasarkan fakta. Dan yang ingin saya tanyakan, ini kan artikel argumentasi, Pak. Apakah ini boleh berisi opini, Pak, untuk dijadikan artikel? Hanya opini saja tanpa fakta. Kalau opini tanpa fakta, hoax jadi nanti itu, karena belum tentu orang bisa menerima. Orang pembaca kalau ingin menerima itu harus ada data dan fakta kita. Data dan fakta. Kalau andaikan semuanya hanya opini kita saja, pendapat kita saja, itu belum tentu bisa diterima dan itu bisa dianggap hoax. Jadi pembuatan artikel nih sederhananya begini. Kumpulkan data dan fakta yang ada di lapangan, kemudian tulis, sampaikan data-data apa yang ditemukan, baru masukkan pemikiran kita berdasarkan data dan fakta tadi. Baru dikatakan artikel mantap. Jadi harus ada dasarnya. Dan ditambah juga dengan teori-teori yang mendukung. Contoh, Budi adalah anak yang baik. Argumen saya, belum tentu menurut Badu Budi itu baik. Maka dilakukanlah penelitian, diobservasi, diperhatikanlah Budi ini kelakuannya seperti apa selama di sekolah. Setelah itu dibawalah teori orang baik itu apa. Bagaimana menjadi orang baik. Setelah ditengok, diwawancarai lagi teman-temannya. Setelah diwawancarai, barulah dapat disimpulkan. Paham? Paham, Pak? Nah, kira-kira begitulah dalam pembuatan artikel. Sederhananya seperti itu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan sebelum saya Pak, tutup? Pak. Oke. Saya, Pak.
Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Teguh Hairul Amri dari kelas 12 Nobel. Oh ya, Jadi begini Pak, kalau gitu bisa kan dikatakan tajuk rencana dapat dikatakan sebagai artikel. Soalnya dia kan membuat juga opini, tapi ada argumentasinya Pak, dan juga ada data di dalamnya Pak. oke. Dapatkah itu dikatakan sebagai artikel gitu Pak? Iya, bisa. Karena dia ada berisi data dan fakta di situ. Data, fakta, dan pendapat dari si penulis tadi. Tapi namanya tajuk rencana kalau di koran. Oke, ada lagi? Itu aja sih Pak. Oke, Cuma pastikan aja Pak. Oke, sama-sama nak ya. Nak, sebelum saya tutup, tolong jaga kesehatan, tetap sehat. Karena kita masih pembelajaran daring, mungkin masih lama. Jadi, jaga kesehatan, ibadah jangan lupa nak. Hanya Allah lah tempat kita minta tolong, kan gitu nak. Minta tolong pada Allah, jalankan, tetap belajar, jangan hanya karena daring ini seolah-olah udah belajar gitu. Harusnya lebih giat lagi, dan kita harus tetap sehat dan kuat menghadapi pandemi ya nak. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan atas ilmu kita ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Thank you, Pak. ya, Sih, Pak. sama-sama.